Menjadi seseorang penyampai kebenaran itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan penyampai kebenaran itu adalah sebuah misi. Misi yang dihadapkan dengan miliaran tantangan. Dan misi kebenaran itu tidak akan pernah diletakkan kepada satu orang manusia yang tidak bisa untuk bertahan, yang tidak kuat mental, yang tidak tangguh kekuatan, yang tidak siap untuk menghadapi dunia. Karena misi kebenaran itu cuma dihadirkan oleh seseorang yang memang orang itu dipilih. Karena tanpa tidak dipilih, dia tidak akan pernah mampu. Karena kalau hanya kekuatan dari manusia itu sendiri, dia nggak bisa berdiri. Tidak akan pernah bisa berdiri. Kenapa? Karena harus ada kekuatan ganda. Kekuatan apa? Kekuatan Sang Maha Pencipta orang itu. Dan memang dia dipilih untuk menyampaikan kebenaran. Kalau manusia normal dan manusia yang dimana itu tidak diinginkan oleh Tuhan, dia nggak bakalan mampu. Kenapa nggak mampu? Secara mental dia akan gila. Secara fisik dia akan sakit. Secara spiritual dia akan hancur. Apa? Karena penyampai kebenaran ini bukan hanya satu yang akan menentangmu, tapi global. Pada awalnya kamu akan ditentang oleh para penyihir. Kamu akan ditentang para orang-orang tokoh. Kamu akan ditentang para elit. Kamu akan ditentang para penguasa. Kamu akan ditentang hukum. Kamu akan ditentang masyarakat. Kamu akan ditentang global. Dan satu dunia akan bersekongkol menyerangmu. Berbagai macam pikiran yang mereka nilai. Ada yang menganggap tersesat. Ada yang menganggap halu. Ada yang menganggap gila. Ada yang memfitnah. Ada yang menghina. Ada yang membuli. Ada yang menjauhi. Ada yang ingin membungkam. Ada yang ingin memusnahkan. Ada yang ketakutan. Berbagai macam penilaian dan persepsi mereka. Pada awalnya, kamu akan mengalami tempuran, dan tempuran. Ditantang, ditolak, diabaikan, dan tidak diterima. Dan jika ini dilakukan oleh manusia yang tidak dipilih, itu tidak akan pernah mampu. Pasti dia akan mundur. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia. Namun, ketika orang itu memang ditunjuk dan ditugaskan oleh Sang Maha Pencipta, justru akan sebaliknya. Dia akan tetap kuat dan terus bertahan. Kenapa? Karena aku yang menugaskanmu, kata Tuhan. Karena aku yang menugaskanmu, maka aku yang akan melindungimu, menjagamu, dan aku yang akan memberikan kamu kekuatan. Maka apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Dunia yang menentanglah yang runtuh. Tetapi satu orang kebenaran tetap berdiri tegak di hadapan global dan di TV-TV dunia. Kebenaran itu tidak dijatuhkan untuk seluruh makhluk yang ada dalam semesta. Karena kebenaran itu adalah sebuah misi tugas yang sangat begitu berat.
yang tidak akan pernah bisa manusia menanggungnya, terkecuali memang Allah sendiri yang mengizinkan itu. Kebenaran pada awalnya kamu akan melihat orang-orang tidak mempercayaimu, fitnahan demi fitnahan, serangan demi serangan, tantangan demi tantangan, dan kamu akan terisolasi daripada dunia, terisolasi pada manusia. Bahkan kamu akan ditentang oleh keluargamu, teman dekat, kekasih, pasangan, karena mereka tidak menyetujui kebenaranmu. Namun apa yang terjadi? Ketika kebenaran tetap berdiri, tetap memotivasi, tetap mengatakan kebenaran dengan apa adanya, kemurniannya, dengan kejujurannya, ketulusannya, maka akhir daripada sebuah cerita, kebenaranlah yang memenangkan pandangan dunia. Semua itu terjadi di awal. Namun sekarang, apa yang terjadi? Namamu, kebenaranmu dijunjung tinggi di TV-TV global, menjadi sebuah kebanggaan yang viral. Viral bukan karena kita adalah orang yang tinggi, orang yang berkuasa, dan orang yang punya kedudukan. Viral itu adalah sesuatu yang terjadi kepadamu, namun kamu tetap berdiri. Apa yang terjadi dengan dirimu, namun kamu tetap tidak merubah dirimu menjadi orang lain. Apa yang terjadi dengan dirimu, namun kamu tetap berdiri dengan kebenaranmu. Kebenaran dibutuhkan keberanian, ketahanan telinga, ketahanan mental, ketahanan jiwa dan spiritual. Karena penindas pasti datang. Ketidaksetujuan dan penolakan pasti menyerang. Namun, tahun demi tahun, semua itu akan berlalu. Dan mereka, dunia, akan melihat bahwa apa? Bahwa kebenaran itu memang harus ada. Dengan waktu berlalu, proses yang panjang, mereka sadar bahwa keaslian, kemurnian tidak akan pernah bisa memenangkan kejahatan. Kepalsuan, kebencian tidak akan pernah bisa berhadapan dengan seseorang yang memang benar-benar sejati dengan kemurniannya. Lalu Tuhan mengubah cerita, yaitu kebenaran tidak akan pernah tenggelam, tapi kebenaran adalah pemenang daripada akhir sebuah cerita. Bukan hanya Bunda, tetapi itu untuk generasi penerus, yang dimana generasi penerus akan mengambil contoh dari cerita ini, bahwa kebenaran memang ditentang, tapi kebenaran tidak hancur. Kebenaran memang tidak disukai, tapi kebenaran tetap berdiri. Kebenaran memang dibantah, tapi kebenaran memang harus ada di muka bumi. So I love you.